Selamat datang dalam presentasi kami. Kelompok 3 mata kuliah irisan manajemen strategi dan analisis laporan keuangan. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas analisis SWOT dan IE-Metrics perusahaan PT Gudang Garam Terbuka. PT Gudang Garam Terbuka adalah salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia, berdiri sejak 1958 di Kediri, Jawa Timur, dan kini menjadi perusahaan publik dengan kode emiten GGRM di Bursa Efek Indonesia. Gudang Garam dikenal sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi dan menjadi salah satu pemimpin pasar di Indonesia. Produk mereka tidak hanya populer di Indonesia. Sigaret kretek tangan, SKT, Klobot, Sriwedari, Gudang Garam Merah, Jaya. Sigaret kretek mesin, SKM, Gudang Garam Internasional, Surya, Surya Pro, Surya Eksklusif. Jenis mil, rendah ternikotin, Gang Mil, Surya Pro Mil, Signature Mil. Dalam menganalisis posisi dan strategi perusahaan PT Gudang Garam Terbuka, kami menggunakan SWOT analisis untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta IE-Metrics untuk menentukan arah strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis Annual Report 2024, Gudang Garam menunjukkan 3 kekuatan utama yang menjadi fondasi keunggulan kompetitif perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri rokok nasional. Kekuatan pertama terletak pada jaringan distribusi yang sangat luas dan efisien, yang mencakup 66 kantor area, 82 stok poin, serta lebih dari 6.700 armada distribusi di seluruh Indonesia. Dengan infrastruktur distribusi sebesar ini, Gudang Garam mampu memastikan ketersediaan produk secara konsisten bahkan hingga wilayah pelosok, sehingga menjaga penetrasi pasar dan memperkuat hubungan dengan berbagai lapisan konsumen. Keunggulan operasional ini menjadi salah satu faktor yang sulit ditiru oleh kompetitor. Kekuatan kedua adalah portofolio produk yang beragam dan kuat. Gudang Garam menawarkan berbagai jenis produk yang mencakup sigaret kretek tangan, SKT, sigaret kretek mesin, SKM, high-tar, hingga SKM low-tar, dengan merek-merek ikonik seperti Surya, Gang Mil, Signature, dan Internasional. Keberagaman produk ini memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai segmen harga dan preferensi konsumen. Bahkan pada 2024, perusahaan menambah 3 varian baru pada kategori SKT untuk menangkap peluang di segmen dengan harga lebih terjangkau, sebagai respon terhadap tren penurunan daya beli dan perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan ketepatan strategi perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Kekuatan ketiga adalah brand recognition yang tinggi dan pangsa pasar yang besar, dengan Gudang Garam mempertahankan pangsa pasar sebesar 17,4% berdasarkan data Nielsen. Di tengah penurunan volume industri, kemampuan mempertahankan pangsa pasar sebesar ini menunjukkan bahwa produk Gudang Garam tetap unggul dalam loyalitas konsumen dan memiliki reputasi sebagai merek nasional yang kuat. Citra merek yang telah terbangun selama lebih dari 6 dekade menjadi modal penting bagi perusahaan dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar dan memberikan daya tahan terhadap tekanan eksternal. Ketiga, penurunan laba signifikan. Pada tahun 2024, Gudang Garam mengalami tekanan finansial internal yang berat. Hal ini dipicu oleh melemahnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan volume penjualan pada saat beban cukai terus meningkat tajam. Ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan, perusahaan tidak dapat sepenuhnya melakukan penyesuaian harga jual sehingga penurunan volume produksi penjualan tidak dapat dihindarkan. Dampaknya kontribusi pendapatan menurun drastis. Pada saat yang sama beban cukai yang menyerap produksi terbesar dari biaya pokok penjualan semakin menekan profit margin perusahaan. Kondisi ini menyebabkan setiap batang rokok yang terjual memberi keuntungan yang lebih kecil. Ketiga, penurunan laba signifikan.
Pada tahun 2024 gudang garam mengalami tekanan finansial internal yang berat. Hal ini dipicu oleh melemahnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan volume penjualan pada saat beban cukai terus meningkat tajam. Ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan, perusahaan tidak dapat sepenuhnya melakukan penyesuaian harga jual sehingga penurunan volume produksi penjualan tidak dapat dihindarkan. Dampaknya kontribusi pendapatan menurun drastis. Pada saat yang sama beban cukai yang menyerap produksi terbesar dari biaya pokok penjualan semakin menekan profit margin perusahaan. Kondisi ini menyebabkan setiap batang rokok yang terjual memberi keuntungan yang lebih kecil. Ketiga, penurunan laba signifikan. Pada tahun 2024 gudang garam mengalami tekanan finansial internal yang berat. Hal ini dipicu oleh melemahnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan volume penjualan pada saat beban cukai terus meningkat tajam. Ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan, perusahaan tidak dapat sepenuhnya melakukan penyesuaian harga jual sehingga penurunan volume produksi penjualan tidak dapat dihindarkan. Dampaknya kontribusi pendapatan menurun drastis. Pada saat yang sama beban cukai yang menyerap produksi terbesar dari biaya pokok penjualan semakin menekan profit margin perusahaan. Kondisi ini menyebabkan setiap batang rokok yang terjual memberi keuntungan yang lebih kecil. Pada aspek peluang, PT Gudang Garam diuntungkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai pada tahun 2026. Sehingga biaya perusahaan tidak bertambah dan peluang peningkatan keuntungan terbuka. Selain itu, melemahnya daya beli masyarakat mendorong peralihan ke rokok yang lebih murah, yang menjadi peluang karena gudang garam kuat di segmen tersebut. Stabilitas kebijakan pemerintah juga memberi kepastian bagi perusahaan dalam merencanakan produksi, harga, dan strategi pemasaran untuk memperbaiki kinerja bisnis. Pada aspek ancaman, PT Gudang Garam masih menghadapi tekanan dari kenaikan cukai yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan penurunan volume penjualan rokok nasional. Kondisi ini membuat harga produk meningkat sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Selain itu, konsumen semakin sensitif terhadap harga dan cenderung memilih rokok yang lebih murah, sehingga melemahkan permintaan pada segmen premium. Persaingan dari rokok murah, termasuk produk produsen kecil dengan beban cukai lebih rendah, juga semakin ketat dan berpotensi menggerus pangsa pasar gudang garam. Berdasarkan hasil Ifemetics, perusahaan memperoleh total skor tertimbang sebesar 2,05, yang menunjukkan kondisi internal berada pada kategori sedang namun cenderung lemah. Meskipun perusahaan memiliki kekuatan utama seperti brand recognition yang tinggi, jaringan distribusi yang luas, serta portofolio produk yang beragam, keunggulan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari skor total yang masih berada di bawah ambang optimal 2,50. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi kelemahan serius, seperti ketergantungan pada pasar domestik, meningkatnya tekanan regulasi dan cukai, serta penurunan laba, yang menuntut strategi adaptasi dan efisiensi operasional yang lebih kuat. Berdasarkan perhitungan pada tabel, total skor tertimbang perusahaan sebesar 2,17 dengan total bobot 0,90 yang berada pada kategori respon eksternal sedang ke rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu merespons faktor eksternal secara optimal. Meskipun terdapat peluang seperti tidak adanya kenaikan cukai pada 2025, meningkatnya permintaan rokok murah, serta stabilitas kebijakan industri, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, ancaman berupa kenaikan cukai tahun sebelumnya, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan ketatnya persaingan rokok murah masih berdampak signifikan, menunjukkan strategi perusahaan menghadapi tekanan eksternal belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan grafik, posisi perusahaan berada pada kuadran 5, yaitu Average Internal Strength dan Medium Environmental Fit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal yang cukup baik,
seperti jaringan distribusi dan brand yang kuat, namun masih menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pasar domestik dan penurunan profitabilitas. Respons terhadap lingkungan eksternal juga tergolong sedang, sehingga perusahaan berada pada posisi stabil, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sel 5 menunjukkan strategi hold and maintain, di mana perusahaan berada dalam kondisi stabil dan berfokus mempertahankan pasar serta meningkatkan efisiensi. Market penetration berfokus pada upaya mempertahankan pelanggan yang ada melalui promosi, intensifikasi distribusi, dan strategi harga yang kompetitif. Product development dilakukan melalui inovasi atau pengembangan produk, misalnya menciptakan varian dengan harga lebih terjangkau sesuai tren permintaan pasar. Strategi efisiensi biaya atau cost leadership dilakukan dengan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas agar tetap kompetitif menghadapi produsen kecil berbiaya rendah.